Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang manajemen waktu yang disusun oleh Tunjung Hendra NPM 61, Diana Sri Kurniawati NPM 73, Rizky Ahmad NPM 77, Farah Ade NPM 78, Gilang Nur Ihsan NPM 88, Muhammad Nasuha NPM 98, dan Hanum Salsabila NPM 103. Pengertian manajemen waktu. Waktu yaitu besaran yang menunjukkan lamanya suatu peristiwa. Sering dalam kehidupan sehari-hari, waktu dibedakan dengan kronos atau kejadian peristiwa yang akan ada tiap saat, dan kairos atau kesempatan yang tidak akan pernah terulang. Manajemen waktu adalah perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan produktivitas waktu. Waktu menjadi salah satu sumber daya untuk kerja, sumber daya yang mesti dikelola secara efektif dan efisien. Manfaat manajemen waktu. Yang pertama, meningkatkan produktivitas efisiensi dalam pekerjaan. Jadi, sebuah manajemen waktu yang baik akan mampu membawa fokus dan perhatian Anda pada target dan pencapaiannya. Anda tidak lagi kebingungan dalam menentukan prioritas jika mempunyai manajemen waktu yang tersusun dengan baik. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pekerjaan dan peningkatan peluang, yaitu pekerjaan yang selesai tepat waktu dan sesuai tentu akan menambah rasa puas secara pribadi dan memberikan lebih banyak kelebihan waktu serta peluang untuk mengeksplorasi peluang-peluang lain yang ada. Yang ketiga, mengurangi kadar stres dan tekanan. Dengan tercapainya target pekerjaan dan ketepatan waktu dapat mengurangi beban kerja, stres juga tekanan. Di samping itu, kita juga berpeluang untuk merevisi pekerjaan yang dirasa kurang memadai dengan lebih cermat tanpa khawatir. Dan yang terakhir, yaitu mencapai target dan tujuan. Target yang diinginkan akan lebih cepat terrealisasi dan sasaran yang hendak dituju menjadi jelas serta terselesaikan dalam waktu yang lebih singkat. Manajemen waktu. 1. Mengembangkan suatu kepekaan pribadi terhadap waktu. 2. Mengidentifikasi suatu tujuan jangka panjang. 3. Buat rencana pada jangka menengah. 4. Buat suatu komitmen terhadap waktu. 5. Buat pemanfaatan yang terbaik bagi waktu yang terbaik. 6. Rencana harian. Selanjutnya ada sifat waktu. Yang pertama ada hal yang tidak dapat diulangi. Yang kedua, hal yang tidak bisa dijalankan sesuai dengan keinginan diri sendiri. Yang ketiga, ada sesuatu yang tidak bisa diperlambat atau juga dipercepat. Efisiensi yang lebih besar. Kedua, memiliki suatu reputasi profesional yang lebih baik. Ketiga, tekanan atau stres juga akan berkurang. Yang selanjutnya, keempat, meningkatkan suatu peluang dalam mencapai kesuksesan. Kelima, memiliki keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, kesempatan karir yang jauh lebih baik. Dampak manajemen waktu yang buruk. Yang pertama, melewati suatu batas waktu yang ditentukan atau deadlines. Lalu yang kedua, workflow atau juga alur kerja yang kurang efisien. Lalu yang ketiga, meningkatkan stres atau tekanan kerja dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, kualitas kerja yang menjadi buruk. Baik, saya Hanum Salsabila akan melanjutkan presentasi mengenai cara manajemen waktu yang baik. Yang pertama yaitu membuat daftar agenda. Dalam hal ini, isi dari daftar agenda tersebut yaitu tentang berbagai poin-poin penting mengenai tugas yang harus dilakukan dan diselesaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu mengatur prioritas utama. Nah, agar waktu yang digunakan itu produktif, kita harus bisa mengatur apa yang menjadi prioritas utama dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Misalnya, kita lebih baik mengerjakan suatu tugas atau PR yang diberikan oleh guru maupun dosen dibandingkan dengan menonton film kesukaan. Karena jika kita menonton film kesukaan itu, kita bisa saja menonton ketika kita ada waktu luang. Sedangkan kalau tugas maupun PR itu kan pasti mempunyai
batas waktu pengumpulan. Maka dari itu kita harus bisa memprioritaskan mana yang menurut kita itu lebih baik. Yang ketiga yaitu jangan menunda-nunda waktu. Mengapa demikian? Karena waktu sangatlah berarti dalam hidup kita. Jadi jangan pernah kita menunda-nunda waktu. Tugas maupun sesuatu yang bisa kita lakukan sekarang, maka segeralah lakukan. Dan jangan biarkan waktu kita itu terbuang dengan sia-sia. Maka dari itu kita harus memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Yang keempat yaitu belajar mengenali waktu produktif. Dalam keseharian, kita akan mengenali waktu produktif yang tepat. Jika kita telah mengenali waktu yang kita punya, kerjakanlah tugas-tugas tersulit. Karena di waktu produktif tersebut, kita akan jauh lebih mudah mengembangkan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tips manajemen waktu agar sukses berbisnis. Tips yang pertama adalah membuat skala prioritas. Banyak sekali pembisnis merasa waktu 24 jam sehari tidak cukup untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Oleh karena itu, dengan banyaknya kegiatan dan pekerjaan yang harus kita selesaikan, maka kita harus membuat skala prioritas. Jadi kita harus membuat daftar pekerjaan apa saja yang harus kita selesaikan, seberapa penting pekerjaan itu dan kapan harus diselesaikan. Contohnya, si A memiliki tugas yang harus diselesaikan 2 hari ke depan, dan di waktu yang bersamaan si A memiliki rencana bermain bersama teman-temannya. Si A memutuskan untuk menyelesaikan tugasnya yang harus diselesaikan 2 hari ke depan dibandingkan bermain bersama teman-temannya. Karena jika si A memilih untuk bermain bersama teman-temannya, si A tidak dapat menyelesaikan tugasnya secara tepat waktu. Tips yang kedua adalah disiplin waktu. Tujuan dari disiplin waktu adalah menyelesaikan target sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan. Sehingga kita perlu membiasakan bekerja dengan disiplin waktu, dengan kata lain tidak menunda-nunda pekerjaan yang kita terima. Contohnya, Siti memiliki laporan pekerjaan yang harus dikumpulkan pada tanggal 12, tetapi Siti mempunyai prinsip untuk menyelesaikan pekerjaannya sebelum waktu pengumpulan. Jadi Siti harus sudah menyelesaikan pekerjaannya pada tanggal 11. Tips yang ketiga adalah fokus dengan apa yang dikerjakan. Jika kita sudah membuat daftar tugas-tugas yang harus kita selesaikan, maka usahakan untuk selalu fokus terhadap pekerjaan kita. Mudahnya akses internet memang membantu pekerjaan kita, tetapi tidak jarang juga membuat banyak orang jadi mudah teralihkan fokusnya. Jadi saat mengerjakan sebuah hal penting, jangan tergoda untuk bermain media sosial seperti Instagram, WhatsApp, belanja daring atau Shopee, atau stalking di internet. Ini tidak produktif dan merusak manajemen waktu kita. Tips yang keempat adalah hindari stres. Ketika kita merasa bahwa apa yang kita kerjakan begitu berat, maka saat itu juga kita akan kesulitan mengatur waktu buat bekerja. Untuk itu, hindarilah stres dan jangan lupa buat melakukan relaksasi dengan mengerjakan apa yang Anda suka. Contohnya, jika kita merasa kesulitan dan stres dengan proses pembukuan manual yang memakan waktu, kita bisa menggunakan software akuntansi yang akan mengoptimalkan proses pembukuan secara keseluruhan. Pilihan software akuntansi yang sudah digunakan oleh berbagai jenis bisnis dan memiliki fitur yang bisa diandalkan seperti akurat online. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata dan kekurangan materi yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.